Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Para ayah, para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali untuk lebih mendalami tentang keikhlasan agar kita menjalani hari-hari yang penuh dengan amal soleh itu bisa bernilai ibadah. Saya akan bacakan satu curhatan tadi pagi. Sebenarnya sejak semalam sudah WA, kemudian tidak dilanjutkan tadi pagi. Ini membutuhkan ilmu ikhlas agar bisa melewati ujian yang Allah berikan. Ustadz, saya bingung ceritanya mulai dari mana. Rumah tangga saya terganggu dengan pelakor. Suami saya sudah nikah siri dengan titik-titik ya. Saya nggak mau diduakan. Saya mau mundur. Saya sudah berusaha 1 tahun ini. Pernah mengalami hal yang sama, ini seperti itu lagi. Kata suami nanti mau ditinggalin si pelakornya, tapi nggak tahu kapan. Ini udah saya temani 1 tahun ini. Dia nggak mampu untuk tinggalkan si dia. Suami nggak mampu meninggalkan si itu pelakornya, malah seperti benci banget dengan saya. Ustadz, setelah lebaran nanti kalau suami nggak berubah, rencana saya mau tinggalin pulang ke Jawa. Yang saya tanyakan, boleh nggak di waktu menunggu ini saya masih ingin berusaha supaya rumah tangga saya selamat. Bagus nih. Ada nggak amalan doa, sholat apa saja yang kira-kira bisa saya lakukan biar hati saya tenang, saya bisa menjalani kehidupan ke depan dengan atau tanpa suami. Saya pengen tenang, bisa menerima keadaan ini. Syukur bisa meluluhkan hati suami kembali agar dia mampu meninggalkan perempuan itu dan kembali dengan saya dan anak-anak. Hati saya sakit, saya terpuruk, saya hancur. Mikir nanti saya pulang ke Jawa dengan 3 anak kecil-kecil dengan status single parent. Pasti pantas apa tidak saya memperjuangkan suami yang seperti itu untuk rumah tangga saya? Apa memang sebaiknya lepasin aja? Saya bingung. Ustadz, bagaimana dengan pelayanan batin kepada suami saya? Masihkah saya lakukan dengan perasaan terpaksa sementara hati saya tidak bisa sepenuhnya untuk melakukannya? Mulai malam kemarin saya memutuskan untuk tidur terpisah. Dosakah saya, Ustadz? Saya nggak mau berbagi suami, Ustadz. Walaupun berpisah kamar, tapi saya mutusin bertahan serumah karena menunggu anak saya selesai sekolah sampai Juni. Saya nggak mau dimadu, Ustadz. Saya nggak mau berbagi barengan suami gitu, Ustadz. Saya mau melakukan itu tapi nunggu suami menyadari terus minta maaf sama saya, Ustadz. Gimana, Ustadz? Ada beberapa contoh-contoh yang hari ini juga saya ada yang anaknya nggak mau pulang, anaknya yang bentak-bentak ibunya dan seterusnya. Beberapa sejak malam itu, karena tadi malam juga saya tidur kasih, nggak sempat intens jawab, terus tak jawab tadi itu.
Ini sungguh membutuhkan satu ilmu dan ada hal yang sangat penting, yaitu keikhlasan menjadi seorang istri, keikhlasan menjadi seorang ibu, terus senantiasa membuka hatinya untuk anak-anak untuk kembali. Saat saya mau laporan ini kasus yang lain, sejak hari Sabtu anak putrinya, putri mah, tidak pulang. Kemarin itu, semalam itu diantar oleh temannya pulang, dan karena posisi saya sedang di teras, akhirnya anak saya lari lagi. Seperti seakan-akan antara ibu dan anak ini Tom and Jerry, ada gap gitu. Lihat ibunya langsung pergi. Sudah saya sampaikan di awal, ini harus membuka hati bahwa ada rumah yang menjadi tempat pulang. Ada hal yang menarik ya, ketika kemarin saya ngisi satu kajian malam Rabu kemarin, ada seorang ibu-ibu yang anaknya itu kasihan gitu ya, sudah ya sudah tidur di emperan toko, nggak mandi gitu ya, depresi gitu, karena ditagih hutang dan sebagainya gitu, dengan segala persoalan yang rumit. Ketika anak ini dicaci, ketika anak ini dihina, si ibu ini sakit hati. Walaupun ibu ini ya kadang nyaurin hutang anaknya, malunya sudah kayak gimana ya, habis gitu, karena sudah anaknya bikin malu banget itu. Tapi ketika anaknya dihina itu dia sakit hati betul. Akhirnya gimana ya, anaknya pas di mana itu pulang ya. Maksudnya ibunya masih membuka hati untuk kamu pulanglah, tak masakin dan seterusnya. Tapi anaknya, saya tidak di sini Bu, kalau nanti di sini ya juga dikejar-kejar orang yang ngutangin dan sebagainya, sehingga nanti ibunya juga kepikiran, akhirnya pergi lagi dan seterusnya. Tapi ada sisi pelajaran itu, si ibu ini dengan segala pola anaknya yang dalam tanda kutip luar biasa nakalnya ini masih mau menerima, masih mau membuka hati untuk pulang lah anak. Terus siapa? Kalau udah semakin jauh gitu, semakin jauh dari hati orang tua, bisa kembali bagaimana? Bahkan anak ini kan sudah membunuh seseorang dan ibunya mampu ngedem rem gitu, sehingga akhirnya bisa lunak dan sampai mengatakan kalau saya nggak dididik mama sih gimana ya. Artinya peran bunda untuk tetap nasihati, mendoakan, itu yang sekiranya mau semakin menyimpang itu anak ada remnya gitu. Ya, jadi ini ada kasus tentang sebagai seorang istri, ada kasus yang menjadi seorang ibu. Nah, ini sangat membutuhkan kelapangan hati betul. Dan ilmu awalnya adalah bagaimana dia ikhlas menjadi seorang istri, sekalipun suaminya berbuat keliru, artinya dia tetap wajib melayani. Tidak kemudian malah enggan gitu. Berat ya, memang berat di situ. Dan itu membutuhkan ilmu ikhlas. Seorang ibu kemarin itu kan sebelumnya karena Pak ini kabur, sudah awal kami datang konsultasi itu buka hatinya, ridhoi, malah hari tetap nggak sabar. Kalau kamu nggak pulang jam segini, rumah ini sudah tertutup. Akhirnya anak dibegitukan, ya udah ngapain juga saya pulang. Sudah disampaikan. Jadi ini kadang kalau konsultasi itu ya cerita sih, tapi pada saat nasihat-nasihat itu disampaikan kadang-kadang nggak dipakai. Masih maunya sendiri, sehingga ketika kabur nanti ke saya lagi kan. Ini memang membutuhkan ilmu ikhlas yang luar biasa supaya persoalan-persoalan itu menjadi terurai gitu. Kadang kecerdasan itu belum bisa menyelesaikan, tapi keikhlasan, kebeningan hati. Ya. Lelah mungkin ngurus belum melayani suami yang demikian ya. Lelah mungkin karena anaknya sedemikiannya iya, tapi para ayah, para bunda ini
Kita mungkin takjub ya melihat bagaimana kerasnya orang-orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Para bunda melihat mungkin suami-suami ada yang santai, ada yang mungkin kerja keras gitu ya, sehingga mungkin tahun sekian tahun kesekian menikah sudah bisa punya ini punya itu gitu. Tidak sedikit orang-orang yang tekun, kuat bekerja siang malam, tidak kenal istirahat, tidak libur. Ya, nggak harus di Jakarta, di sini pun ada yang bahasanya gedebukan, mobat mabit. Ya, entah istrinya, entah suaminya, entah dua-duanya. Seolah-olah mereka tidak kenal lelah. Cita-cita dunia sudah cukup membuat mereka tampil menakjubkan. Ketakutan manusia terhadap kemiskinan telah cukup membuat manusia menampakkan kekuatannya yang mungkin membuat kita kagum ya, akhirnya hebat ya, kaya ini gitu ya, bisa mendapatkan sekian miliar dan sebagainya dalam waktu sekian. Ini cita-cita dunia itu sampai sebagian orang, dan kita kadang-kadang ketarik aja tuh, takjub dengan orang-orangnya. Kayaknya kemarin ya, karena saya sendiri pernah tahu ya, pasangan suami istri muda karena mereka punya masalah pernah ke kami kan, sekarang itu jadi miliarder itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini. Padahal tadinya yo masalah sama ibunya, sama bapaknya, sampai ke sidang gitu ya, karena bapaknya seperti tidak mau jadi wali gitu karena nentangnya luar biasa, sampai anaknya melaporkan ke pengadilan, sampai terjadi sidang, sampai hari ini wayanya itu luar biasa. Untuk dunia yang luar biasa bisa lus gitu. Nah, para bunda, bagaimana dengan orang-orang yang cita-citanya tinggi? Ini cita-cita dunia bisa seperti itu. Apa yang orang-orang yang punya cita-cita tinggi, apa yang dilakukan mereka orang yang cita-citanya sangat tinggi untuk meraihnya? Orang meraih dunia saja sudah sedemikian kita kadang kagum. Kita akan heran sebenarnya. Bahkan orang-orang yang mendapatkan dunia tadi itu heran melihat orang-orang yang punya cita-citanya jauh lebih tinggi daripada itu, yaitu apa? Surga. Mereka bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang kecuali memiliki cita-cita yang tinggi, yaitu surga. Apa itu? Mereka bangun justru di saat paling nikmat untuk tidur. Bagi orang-orang yang dunia mungkin tidur, wah, nggak eman-eman tidur untuk lembur-lembur, tapi setelah itu paginya nggak bangun subuh, nggak sholat malam. Ini kok dapat apa sholat malam, dapat apa sholat subuh? Sesuatu yang aneh bagi orang-orang yang tak mengerti. Ada orang hilir mudik ke masjid, taklim, dapat apa sih ke masjid? Setiap hari 5 kali kalau laki-laki misalnya ini para ayah, kalau bunda pun taklim setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dapat apa sih gitu? Kayak membuang-buang waktu bagi orang-orang pecinta dunia, buang-buang waktu itu. Di saat orang-orang beramal itu ingin diketahui, ditampilkan di medsos, ingin dikenal, bikin konten-konten sampai nggak bermutu kontennya gitu, bikin malu misalnya. Tapi ada orang yang justru menyembunyikan amalnya. Orang-orang yang punya cita-cita tinggi ini aneh kan? Tetap sholat di saat sibuk berniaga. Para pecinta dunia tak habis pikir melihat orang-orang seperti ini. Orang-orang pecinta dunia mungkin sibuk membaca buku bisnis. Orang-orang seperti ini sibuk baca Quran, baca buku yang mungkin kuno gitu. Kapan majunya baca buku-buku tahun lalu, bukan hanya tahun lalu ya, kuno lah itu berarti. Tulisan ulama-ulama dulu. Yang mengherankan lagi orang-orang yang punya cita-cita tinggi, yaitu surga itu, tidak takut miskin. Diajak korupsi nggak mau, diberi amplop nggak mau, diajak kolusi nggak mau, diajak dalam tanda kutip sama-sama untung nggak mau, pekerjaan basah malah
nggak mau juga ditinggalkan. Heran banget. Nggak takut kehilangan dunia, nggak takut. Jadi mereka punya kekuatan penaklukan dunia yang luar biasa. Coba lihat ya, zaman dulu nih, zaman Nabi nih, saat awal-awal ada masyarakat yang tidak memiliki teknologi canggih, tapi bisa menaklukkan negara adidaya saat itu. Kalau sekarang itu mungkin Amerika sama Rusia, kalau dulu itu ada namanya Persia dan Romawi, bisa takluk. Senjatanya juga biasa saja, tidak punya peralatan perang canggih tapi bisa menang. Pas saat perang Badar jumlahnya 300-an, saat perang ya mereka 1000-an tapi bisa menang. Inilah karena ada kekuatan pertolongan dari Allah SWT jika ikhlas. Kehebatan orang-orang dulu untuk menjadikan wajah Allah, menjadikan keridhaan Allah, menjadikan surga adalah cita-cita tertinggi ini luar biasa. Tidak sedikit ya bisa, tidak banyak juga ya, sebagian kaum muslimin belum mengerti, kemuliaan, keunggulan para sahabat pendamping utusan Nabi, berjuang babat alas menegakkan agama di muka bumi ini. Jadi di sini ada yang babat alas bagaimana agar ada kajian, nanti di mana lagi, terus bagaimana agar kajian tetap berjalan. Dulu sahabat ya begitu. Dulu sudah demikian gitu ya perjuangannya. Kalau sekarang apa yang terjadi di kebanyakan kaum muslimin di zaman ini, bahkan mungkin di negeri kita ya, kurangnya rasa hormat, kurangnya rasa terima kasih, dan sikap memuliakan terhadap nasihat penjelasan para pendahulu generasi awal Islam tentang agama ini. Ilmu-ilmu menjadi sebuah hal yang enggak menjadi sebuah hal yang prioritas, sehingga akhirnya menjalani hari-hari ya kayak kemarin itu gimana, yang kemarin kalau nggak ikhlas akhirnya zong ya. Saya jadi ingat kemarin itu karena Rasulullah SAW itu, seingat kami ketika di Mekah selama 13 tahun dakwah itu, dalam sirah ketika kami belajar dan sebagainya itu nyaris bahasnya akidah, dan memang belum ada kayak perintah syariah itu belum banyak, nyaris akidah, keikhlasan, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu yang didengung-dengungkan. Setelah ke Madinah sekitar 10 tahun itu akidahnya tetap jalan, baru ada tambahan-tambahan syariah. Nah kadang kita lompat, tapi alhamdulillah karena ini juga ada kajian tauhid dan sebenarnya itu nempel, keikhlasan itu akan ke sana ya, ke tauhid. Karena kalau tidak dimulai dari pondasi itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu tidak dimulai dari itu, maka sholatnya bisa jadi zong, melayani suaminya jadi zong, nggak ikhlas, ngurus anak jadi berat, nggak ikhlas. Apalagi ketika ujiannya suami sedang tidak baik-baik saja, anaknya sedang tidak baik-baik saja, ujiannya di situ. Kalau lagi baik-baik saja sih ya belum teruji itu.
Kalau sedang tidak baik-baik saja tapi tetap melayani, karena perintah mentaati suami dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena suami baik apa tidak baik, selama perintah suami tidak melanggar syariat, tidak berbuat maksiat. Anak yang sudah terlanjur jauh bukan malah dibiarkanlah, udah lelah, tapi seoptimal mungkin berusaha untuk menarik kembali, menjadikan anak itu kembali pulang ke jalan yang benar. Itu harus diupayakan. Sabar, ya sabar. Sebagaimana kemarin, wa'mur ahlaka ya bisolah wastabir alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir, bukan wasbir. Wastabir, sabarlah, sabarlah, sabarlah. Terus istiqomah untuk terus bersabar ketika melaksanakan sholat ini. Artinya tetap sabar, anaknya begini sabar, suaminya begini sabar. Dan yang menjadi pondasi untuk bisa sabar ya ikhlas. Karena punya cita-cita, aku udah capek, aku teraduk-aduk perasaannya, saya lelah ngurus anak, saya lelah ngurus suami seperti ini, tapi aku berharap surga. Nah, kalau berharap aku berharap pahala surga ini kok. Anakku seperti itu, tak doakan terus. Ya, saya dapat nasihat juga kemarin itu video dari Syekh. Tugas manusia, tugas orang tua menasihati, tidak ada kewajiban harus diterima oleh anak itu. Tidak ada kewajiban kita menasihati, kewajiban kita menyampaikan. Tidak wajib anak itu menerima nasihat kita apa tidak wajib. Nabi Nuh pun menyampaikan begitu ke istrinya, ke anaknya. Kewajibannya hanya menyampaikan saja. Nabi Muhammad juga menyampaikan ke pamannya, kewajibannya menyampaikan. Tidak ada kewajiban harus sampai, harus diterima nasihat kita. Tapi harus dilakukan terus, tidak lelah. Dan yang mendorong supaya tidak lelah itulah keikhlasan, berharap wajah Allah, berharap pahala, berharap masuk surga. Dan itu keikhlasan di situ. Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak akan sampaikan tentang keutamaan ikhlas yang tadi saya sampaikan, bahwa ada orang-orang mencari harta, mencari kedudukan dan sebagainya sampai segitu, sampai sikut sana sikut sini dan sebagainya. Manusia berbondong-bondong berlomba meraih harta, pangkat, dan sudah kita saksikan bagaimana untuk dapatkan jabatan itu harus mengubah konstitusi, korupsi, kolusi, pokoknya segala cara untuk dapat di dunia yang sekarang ini lagi rame ya, pagar laut dan sebagainya, dengan segala skenarionya, sudah punya hak guna dan sebagainya, sertifikatnya macam-macam dengan segala skenario. Itu apa sih dunia kan? Kita saksikan itu, berkompetisi, memacu anak-anak agar kelak kebagian harta dan pangkat mungkin. Namun amat sedikit yang berpacu untuk meraih keikhlasan. Padahal hati yang ikhlas adalah kunci keberhasilan di dunia dan akhirat. Ketika kita ikhlas, ketika kita nasihati anak-anak kita ikhlas, ketika Luqman menyampaikan wa qala Luqman li ibni wa waitu ya bunayya la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah, ikhlas artinya. Beribadahnya kepada Allah saja, bukan dipamerkan. Tujuannya mencari wajah Allah saja, mencari ridho Allah saja, masuk surga takut neraka, bukan untuk mendapatkan harta dan pangkat atau kedudukan.
Orang-orang yang ikhlas akan tentram dengan sibuk berharap Allah, berharap akhirat. Seandainya harta, seandainya pangkat, lebih baik nih saya setiap Rasul dibekali dengannya. Ini yang paling payah itu Nabi Sulaiman. Ini rata-rata yang lain biasa aja. Secara umum bahkan harta pangkat ini sumber fitnah bagi manusia. Sebagian ada yang sampai stres, sibuk berlomba-lomba mencari harta. Saya seperti WA itu kemarin kan, sampai anaknya kemarin saya baca, anaknya hampir gila karena mikirin dunia, karena permintaan orang tua begini dan sebagainya misalnya, karena ya pengen nikah lagi lah, macam-macam itu kemarin, sampai stres. Mengapa tidak berusaha bersungguh-sungguh melatih diri untuk menjadi hamba yang ikhlas? Ini menjadi sebuah prioritas. Islam tidak melarang kaya lo ya, tidak melarang mencari harta lo ya, akan tetapi Islam memperingatkan agar manusia jangan sampai terlena oleh harta, karena begitu mudahnya seseorang terkena fitnah harta. Alhaqumut takatsur, yaitu hatta zurtumul maqabir, itu bermegah-megah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jangan begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Jangan begitu. Jangan begitu. Umum bermegah-megah telah melalaikan, umum. Dan Rasulullah SAW pernah menyampaikan, yang menasakan itu bukan karena miskin, tapi kalau dunia sudah dibentangkan. Ini kalau hadisnya, kalau ini ayat itu at-takasur. Kalau harta sudah dibentangkan, luar biasa fitnahnya, karena ujian yang seperti bukan ujian itu berat. Seakan-akan diberikan kelimpahan itu kayak bukan ujian ya, kalau udah berat, nggak punya duit, lapar, nggak makan, itu ujian bisa sabar. Tapi kalau dibentangkan itu seakan-akan ini belum nggak ujian. Kadang nggak lulus, ya, kadang sampai akhirnya lupa sholat, lupa zakat dan seterusnya. Ya, itu keutamaan ikhlas nih. Jadi ikhlas itu lebih utama daripada harta dan pangkat. Para rasul secara umum tidak dibekali itu. Tidak dibekali harta dan pangkat. Ya ada, ya Nabi Sulaiman ya. Secara umum tidak dibekali itu. Sedang, bahkan cenderung ada yang dalam tanda kutip miskin, tapi dibekali dengan keikhlasan. Berikutnya, keutamaan ikhlas biar menjadi dorongan motivasi. Hidup akan terasa ya, tanpa keikhlasan hidup akan terasa melelahkan. Hukuman yang disegerakan bagi orang-orang yang jauh dari ikhlas adalah beban hidup yang berat di dunia. Sempitnya hati, karena hati disibukkan oleh dunia, jauh dari niat yang lurus. Lelah, kemarin sudah disampaikan. Kenapa suami saya begini ya? Kenapa anak saya masih begini? Pokoknya lakukan mencari ridho Allah, tetap nasihatin, tetap mendoakan. Itu semua barangkali dapat pahala semua. Tetap menyiapkan makan, aku mau dapat pahala. Tetap melayani suami, aku dapat pahala. Kalau enggak, ngapain lah begini? Oh diajar beginilah, nggak usah. Tadi aja ada yang, Ustaz, kalau anak saya begini, boleh nggak saya nggak nyiapin makan? Biar dia mikir. Kalau anak laki-laki sebaiknya malah harus kenyang gitu, nggak bisa dinasihati kalau belum kenyang, apalagi ngantuk gitu. Tetap aja yang hukum ini aja, misalnya anak itu suka HP gitu, misalnya gitu kan, maka makan tetap diberikan dan sebagainya, tetap tidak ngobrol, HP-nya yang diambil, misalnya itu hukumannya sesuatu yang disukai itu seperti itu.
ya tetaplah mendoakan anak, ngobrol sama anak, sama suami, tetap ikhlas. Yang bisa melawan itu orang ikhlas. Kata guru-guru saya itu, urusan Anda selingkuh mas itu urusan Anda sama Allah, tapi urusanku padamu atas perintah Allah aku tetap melayanimu. Nah, saya pernah dapat ini kan dari guru saya. Kemudian ada orang yang mendapatkan perlakuan suaminya selingkuh gitu. Kemudian saya sampaikan nasihat guru saya ke orang ini juga. Ternyata Ustaz berhasil. Alhamdulillah suami saya akhirnya meninggalkan pelapornya. Jadi keikhlasan istri justru akan menjadikan wasilah juga suaminya jadi kembali lagi ke pangkuan ibu pertiwi istilahnya. Tapi kalau suami gitu udah nggak disiapin lah, nggak dilayani semuanya, ya akhirnya malah dia tambah lebih menarik, lebih perhatian pelakor, ya, karena sikapnya yang manis dan seterusnya. Dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, surga sebagai cita-citanya, jauh dari neraka sebagai cita-citanya, maka Allah akan menempatkan rasa kaya di dalam hatinya, mengumpulkan segala urusannya, dimudahkan urusan-urusannya, sehingga dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Justru dunia ini yang datang, nggak ngejar-ngejar dunia, tapi dunia yang datang, bahkan dalam keadaan hina. Namun barang siapa yang dunia menjadi cita-citanya, Allah akan meletakkan kefakiran di hadapan kedua matanya, dan Allah akan mencerai-beraikan urusannya, serta dunia tidaklah mendatanginya kecuali sesuai yang Allah sudah takdirkan untuknya. Hadis riwayat Tirmidzi, dinilai sahih oleh Syalbani. Cita-cita tertinggi harus akhirat, dengan segala hal yang mungkin nggak menyenangkan, nggak mengenakkan. Dan kita sudah bisa melalui itu kan. Malam-malam harus bangun mungkin gak enak, malam-malam ya siang saya harus puasa mungkin gak enak, dan itu bisa dilalui. Tapi ketika ujian, suami saya begini tapi saya taat, anak saya begini tapi tetap saya akan doakan, perhatikan, istri saya kok rewel begini gitu, tapi tetap harus saya menjadi seorang sebaik-baik suami. Ini dibutuhkan keikhlasan betul, karena punya cita-cita akhirat. Dan insya Allah nanti akan ada keajaiban-keajaiban yang Allah berikan manakala kita lulus, ketika diberikan ujian terhadap pasangan. Misalnya istrinya begini-begini, suaminya begini-begini, anaknya begini-begini, kita tetap melakukan perintah Allah dan tetap berbuat baik dengan ikhlas. Insya Allah akan ada dunia yang datang. Insya Allah akan ada kejutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini penting bagi hamba-hamba Allah yang memang meyakini bahwa semua yang dikatakan Nabi Muhammad SAW adalah benar. Cukuplah hadis tersebut, hadis ini yang tadi barusan saya baca, sebagai peringatan tentang betapa celakanya para pecinta dunia. Allah akan mencerai-beraikan urusan seorang hamba, maka siapakah yang bisa membantu, masih bisa menolong untuk menyelesaikannya? Nah, kita merenung selama ini kita itu beneran untuk Allah atau dunia ini. Berikutnya, Surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Iblis berkata, ya, qala rabbi bima akhwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain.
Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, kata iblis. Ini di sini iblis sumpah ini, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat. Artinya seakan-akan perbuatan maksiat itu baik. Logikanya seakan-akan benar. Kalau misalnya nih, nggak laki-laki sama perempuan nggak salaman, sombong itu malah nggak boleh. Sombong itu kan masuk neraka. Laki-laki perempuan nggak salaman. Nah, seakan-akan logikanya benar. Seakan-akan akhirnya salaman misalnya. Ya, dibikin begitulah. Ya iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis, yang ikhlas di antara mereka. Iblis nggak berani. Para bunda pernah dengar satu kisah. Ini keikhlasan secara umum ya. Contoh keikhlasan secara umum. Ketika Khalifah Umar bin Khattab ini, ya semuanya ikhlas ya. Ini satu bukan berarti Umar enggak, apalagi Rasulullah enggak, bukan begitu. Ini satu contoh yang ceritanya masyhur. Ketika Khalifah Umar bin Khattab itu kan belusukan, kemudian dengar ada anak nangis gitu. Kemudian dengar ada anak nangis. Kenapa? Gitu. Lapar, emas apa? Batu. Kan ini fenomenalnya, ini masyhur ya. Nah, terus akhirnya Umar pulang mengambil gandum gitu kan, sama asistennya gitu, sama ajudannya. Terus saya panggil ya Khalifah, memang kamu bisa manggul dosaku? Kamu siap manggul dosaku? Itu panggul sendiri sama Umar, bikinkan makanan dan sebagainya. Sampai si ibu ini, kamu lah baik banget tuh, nggak kayak Amirul Mukminin Umar, nggak perhatian. Kalau Umar itu nggak ikhlas, loh aku Umar bu, aku Umar gitu misalnya, aku Khalifah, ya Amirul Mukminin gitu. Kalau kamu malah mencela aku sih, misalnya gitu kan. Kisah yang lain juga itu, ketika ada orang mau lahiran itu, ya kemudian Umar mengajak istri Umar ini adalah cucunya Nabi Muhammad, bantu melahirkan, jadi kayak Bu Bidan. Umar bin Khattab ngobrol sama suaminya. Setelah itu, setelah lahiran, istrinya otomatis manggil, ya Amir Mukminin, udah lahir nih. Laki-lakinya derdek lah, ternyata saya ngobrol karena aku Amirul Mukminin gitu, jadi nggak ngomong-ngomong gitu, enggak. Dan apa yang terjadi? Pernah dalam satu riwayat itu, ketika Umar berjalan itu, setan itu pada kabur gitu. Setan pada kabur gitu. Sedemikiannya gitu. Jadi ikhlas ini memungkinkan orang tidak tersesat. Kalau kita itu gampang terperdaya iblis, gampang berbuat maksiat, nah ini menjadi sebuah ukuran introspeksi bagi kita ya, bukan untuk mengejas orang lain. Kalau kita itu gampang berbuat maksiat, apakah barangkali kita jarang ikhlas? Tampak baik di mata orang, tapi kalau sendirian sering maksiat. Jadi ada satu golongan manusia yang tidak mampu ditundukkan oleh setan, padahal pasukan setan begitu banyak, dahsyat. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak menyadarinya. Setan dari golongan jin tidak mampu kita lihat, sedangkan mereka senantiasa melihat dan mengincar kita. Mereka mampu masuk ke dalam aliran darah kita, dan mereka datang tidak sendirian, akan tetapi datang bersama pasukannya. Tapi nggak mampu nembus hati, ngasih was-was pada orang-orang yang ikhlas.
Karena sampai seperti itu, kecuali hamba-Mu yang mukhlis, yang diberi anugerah bisa ikhlas. Allah berfirman ketika iblis bersumpah begitu tuh, dan perdayakanlah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu. Kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Mau setan dengan segala pasukannya seakan-akan baik, seakan-akan apalagi ya model pesugihan lah macam-macam gitu kan, baik seakan-akan jadi kaya. Orang terpedaya manakala tidak punya keikhlasan, cinta dunia, tidak, cita-citanya tidak tinggi ke akhirat, jadi nggak sabar, udahlah nggak sabarin, akhirnya ke pesugihan lah, judi online lah. Nah kan itu kan karena cita-citanya nggak tinggi. Riba lah, karena mungkin temannya sudah pada punya mobil, punya rumah, nggak punya lah, akhirnya pakai KPR dan sebagainya. Dalam surat lain iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari depan, dari belakang mereka, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Ini itu fokus konsentrasinya iblis dan pasukannya itu adalah menggoda kita, depan, belakang, kanan, kiri. Kita bisa selamat dari ini jika kita punya keikhlasan. Kalau nggak punya keikhlasan, yang kayak tadi, saya milih mundur saja Ustaz, saya milih cerai saja Ustaz, udah yang lala, saya nggak akan ngurus anak saja lah, wong anaknya udah begini, nggak ada cita-cita, apa doa ya, tetap berbuat baik. Itu dalam rangka aku ingin dapat pahala, bukan dapat balasan kebaikan dari anak, bukan dapat balasan kebaikan dari pasangan, bukan. Mungkin nyesek gitu ya, mungkin gak berat begitu ya, tapi karena aku ingin dapat pahala di sini, dan saya yakin Allah akan memberikan kejutan juga di dunia. Ya, karena dijanjikan begitu juga, wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan juga kalau kata di cita-citanya akhirat, maka dunia akan datang dengan dalam keadaan hina. Yakin itu, ikhlas, cita-citanya tinggi mendapatkan surga dari Allah SWT. Dan kita akan dilindungi dari namanya berbuat maksiat. Jadi introspeksi, manakala kita masih sering berbuat maksiat, masih nggak merasa bergalau ketika berbuat maksiat, jangan-jangan banyak amal-amal kita yang tidak ikhlas. Keutamaan ikhlas berikutnya adalah Allah memberikan balasan dengan mencintainya. Sungguh ada seorang laki-laki yang hendak berziarah ke tempat saudaranya di suatu desa. Ziarah ini saudara, bukan silaturahim, karena ini teman gitu kan. Ziarah istilahnya. Maka Allah mengirim kepadanya seorang malaikat untuk menanyainya. Ini cerita ini masyhur juga. Setelah malaikat itu tiba, maka berkata, "Apa yang kau inginkan?" Ia menjawab, "Aku ingin berkunjung kepada saudaraku di desa itu." Malaikat berkata, "Apakah itu engkau melakukan karena hendak membalas suatu kebaikannya?" Menjawab, "Tidak, semata-mata aku mencintai karena Allah. Hanya sekedar ziarah karena orang itu soleh, mencintai karena kesolehannya dan seterusnya." Malaikat berkata, kamu mau dapatkan dunia apa sih, gitu kan? Networking misalnya apa dan sebagainya? Enggak, saya hanya karena mencintai dia karena Allah saja. Ya tak ziarah.
Malaikat berkata, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan kepadamu bahwa Allah mencintai dirimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Ini salah satu contoh bentuk ziarah. Artinya, lakukan sesuatu karena Allah, Allah akan mencintai. Ini melakukan sesuatu, aku mau berkunjung ke saudaraku, aku nggak mendapatkan apa-apa dunia kok, hanya sekedar berkunjung, ziarah, misalnya bawa oleh-oleh, tahabu, aku mendapatkan pahala di sini, sudah nggak ada kepentingan dunia yang sedang dikerjakan, lobby bisnis atau apapun nggak ada, atau karena dia baik kemudian aku ingin balas budi, nggak ada, pokoknya murni melakukan seperti ini karena mencintai dia sebagai saudara Muslim. Maka Allah mencintai. Kalau Allah udah mencintai, kita dilindungi, kita dihindarkan dari banyak hal yang nggak kita inginkan. Mungkin ya, gimana sih? Coba bunda kalau mencintai anak yang satu cinta satu tidak, beda gitu, rasanya beda. Ya Allah pun tetap begitu kan. Allah tetap mencintai juga orang yang keliru dengan cara diingatkan, dengan cara diazab supaya kembali. Kalau yang baik terus dikasih kemudahan juga dan seterusnya lah. Itu cara Allah. Itu kita nggak bisa menanyakan cara Allah itu. Semuanya Allah dengan kasih sayang mencintai. Ya, guru mencintai muridnya, kita mencintai anak kan berbeda kadang. Jadi kalau kita itu tulus ikhlas, maka Allah akan mencintai kita. Kalau dia dicintai Allah, apa itu? Kenapa kita ngejar-ngejar cintanya manusia, perhatiannya manusia, dan nggak mungkin semua orang akan tetap menyukai kita. Sebaik-baik kita apapun, nggak akan pernah mungkin bisa memuaskan semua orang. Ada aja ya, diem aja kita bisa diomong gitu, nggak ngapa-ngapain aja tetap diomong. Kalau ada orang yang nggak suka, kita nggak bisa lah. Kalau kita fokusnya kepada Allah SWT, sudah orang mau bilang apa, orang nggak klarifikasi, nggak tabayun, hanya dengar satu sini satu sana sudahlah, jalan saja, berbuat baik saja karena Allah SWT. Ikhlaskan semuanya, Allah akan mencintai. Kalau penduduk langit sudah mencintai, dimudahkan. Nah, satu pelajaran lagi, ketika alumni Family Harmony itu main ke rumah itu, ziarah ya karena ini tetap mungkin nggak tahu ya karena saya gurunya gitu. Terus ngobrol, setelah saya dapat ngaji sama Ustadz, saya sebagai istri saya fokus pokoknya saya menjalankan kewajiban saya sebagai seorang istri. Saya nggak fokus nanti suami saya mau memperhatikan saya, apa menyayangi saya atau berbalas apa, itu saya nggak pikiran itu gitu ya. Pokoknya saya fokusnya saya menjalankan kewajiban karena Allah SWT. Suaminya menimpali dan saya nggak tahu ya Ustadz ya, kok saya dirasakan rasa tambah sayang sama istri. Jadi ketika ikhlas dari hati, itu akan nyampe ke hati, Allah akan sampaikan. Dan ya kan Allah mencintai si wanita ini, si istri ini, penduduk langit juga mencintai, sehingga akhirnya Allah penduduk bumi mencintai, ya suami pun akhirnya menyayangi, suami mencintai, perhatian. Kalau nggak ikhlas, Allah nggak cinta, penduduk langit nggak cinta, penduduk bumi juga banyak yang nggak cinta, akhirnya nggak ada. Kok suami nggak balas ya, kok nggak perhatian ya gitu. Ini justru lelah, berharap balasan perhatian, balasan kasih sayang, suami nggak dapat karena dia melakukan tidak ikhlas, berharapnya balasan di dunia itu, bukan cita-cita tinggi masuk surga. Jadi ini sangat berpengaruh dalam sisi-sisi kehidupan rumah tangga ataupun mau di mana di masyarakat. Saya coba nih, sudah ada pertanyaan, aku tak baca dulu aja. Ambil jalan ya. Saya masih ada beberapa, kalau masih nanti tak lanjutkan yang
keutamaan, tapi kalau kita cukupkan pertemuan besok masih bahas mengenai ini bagaimana kiat-kiat biar ikhlas. Ini yang dipertanyakan dulu gitu, biar gimana biar ikhlas sih gitu. Itu pertemuan berikutnya insya Allah. Bagaimana mengondisikan hati agar tetap tenang dalam segala ujian sehingga membuahkan sikap dan lisan yang tetap terkendali. Ini memang latihan, nggih. Ini memang latihan beneran. Jadi mungkin pertama kali kadang nggak terkendali, belum terkendali ya, gitu ya. Dari sisi ini memang mengilmui tentang ilmu sabar, keutamaan ikhlas, dan seterusnya. Ya, tazkiyatul nufus seperti ini, ya. Dari sisi ya belajar tauhid, ya sholatnya diperbaiki karena wasta'inu bis sabri was shalah. Dalam pertolongan dengan sabar dan sholat ketika itu akhirnya ada rem. Jadi ketika kita beramal-amal soleh itu ada ketika mau kan karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, mencegah lisan kita dari ucapan yang kotor, mencegah sikap-sikap yang mungkin merugikan kalau sholatnya diperbaiki. Dari sisi itu, dari sisi psikologi, saya ingatkan lagi, mengulang-ulang terapi tarik nafas dalam dan sebagainya. Karena itu kita latihan mengendalikan diri. Ya, tambah lagi tadi puasa bisa mengendalikan diri insya Allah. Latihan mengendalikan diri. Nah, dari sisi terapi psikologinya, tarik nafas dalam, tahan, keluarkan pelan-pelan lewat mulut pelan-pelan, sadari, dikontrol. Artinya pada saat kita ada kejadian yang nggak mengenakan itu kita terbiasa latihan mengontrol, latihan mengendalikan diri. Hidup itu sehingga tidak diremot. Kalau ada orang marah-marah terus kita harus marah-marah. Akhirnya kita hidup itu diremot. Kalau suaminya begini, anak-anak begini, kita merespon juga seperti itu, gitu ya. Jadi kita akhirnya sama-sama dosa. Gitu. Berarti kita hidup ini diremot atas sikap orang lain. Nah, latihannya, ya tadi itu ya, amal-amal solehnya ya, sholat, ya puasa. Tazkiyatul nufus belajar keutamaan sabar. La taghdab walakal jannah. Oh, saya jangan marah nih. Walaupun sikap anak saya seperti itu, walaupun sikap istri saya begitu, walaupun sikap suami saya begitu, saya nggak akan marah nih. Karena ini pahalanya surga. Oh, pahalanya surga ya. Ternyata nahan diri ini pahalanya surga. Nah, terus latihan. Kadang-kadang nanti ya kadang lurus, kadang enggak ya. Tapi latihan terus, latihan. Nggak bisa tiba-tiba. Ya, nggak bisa tiba-tiba. Nah, semakin mungkin Allah kasih ujian apa lama-lama. Kalau kita bisa melewati ujian kecil-kecil, nanti ketika ada ujian lebih gede lagi, terbiasa. Wallahu a'lam. Nah, afan Ustadz, mohon diarahkan tips-tips agar bisa ikhlas seterus-terusnya. Ini momen itu banyak, ini malah besok mau saya bahas, ada doa dan seterusnya. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya aja, biar satu kali tema. Kalau ini kan keutamaan ikhlas misalnya, ya. Kalau bocoran dikit-dikit ya boleh ya doa ya, Masya Allah ini a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu astaghfiruka lima la a'lam misalnya. Doa ini gitu ya. Terus ya, ingat mati, ingat hari akhir ya. Kalau nggak ya, ingat begitu kan amal-amal soleh ternyata zong misalnya gitu kan. Ini bocoran dikit-dikitnya, tapi kita besok sambil dijabar-jabarkan insya Allah. Ya, saya berharap ya bisa lebih tuntas. Mudah-mudahan bab ikhlas kita bahas sampai pertemuan besok. Bagaimana agar rasa lelah dan kecewa pada suami dan anak bisa kita hilangkan sehingga bisa memperbaiki keadaan yang sudah terlanjur salah selama ini. Rasa kecewa itu tadi karena barangkali loh ya, karena kita nggak ikhlas, kita ingin mendapatkan balasan atas sikap kita, balasan kebaikan perbuatan kita, balasan perbuatan baik kita ingin dibalas dengan kebaikan perhatian atau sikap anak yang manis. Ketika enggak begini sih, akhirnya kita kecewa. Maka supaya enggak kecewa ya lakukan itu karena mencari ridho Allah. Kalau mereka enggak berbalas, sudah dapat balasan dari Allah kok, sudah dicatat kok.
Allah nggak tidur, lengkap detil tulisannya. Kalau kita nggak ikhlas, satu, nggak dapat pahala. Ikhlas itu syarat diterimanya amal. Kalau nggak ikhlas nggak dapat pahala, dan akhirnya tambah kecewa karena kalau nggak ikhlas itu nggak nyentuh hatinya anak, nggak nyentuh hatinya suami. Itu yang kemudian berikutnya, memang ini urutan ya, ikhlas, kemudian apa sih? Ridho. Anak yang bagaimana, suami yang bagaimana, saya ridho ya Allah. Saya ridho mendapatkan takdir atas perlakuan suami begini, mendapatkan takdir kok anak berlaku seperti ini. Saya ridho dituliskan takdir bahwa saya menjadi ibunya yang punya anak yang bikin pusing misalnya gitu. Saya ridho ya Allah ditakdirkan, kita nggak ngerti kan, ditakdirkan memiliki suami yang nggak sesuai harapan. Berikutnya lagi, biar nggak begitu kecewa, korek-korek, cari-cari kebaikan pasangan, kebaikan suami, kebaikan anak, kelebihannya, cari. Karena kan kita kecewa karena fokus kekurangannya. Kalau oh iya ya, alhamdulillah kalau suami saya masih begini. Kemarin tuh ada yang curhat ya, jenengan sih dapat nomor saya dari mana? Dari teman kantor. Terus saya lihat Facebooknya Ustadz. Terus saya cerita lah, saya sudah pengen pisah aja sama suami. Suaminya nganter pas saat apa konsultasi terapi itu. Coba sih cari celah syukurnya suamimu apa? Alhamdulillah sih suami saya tanggung jawab, ngasih nafkah, kadang ngajak jalan-jalan, nggak ngerokok juga. Lah udah, ya nggak ada yang bisa memuaskan semua kan, kita nggak ada. Memang ini punya luka batin ya, karena kurang kasih sayang orang tua sehingga nagihnya ke suami, sementara suaminya belum begitu paham. Dan hari ini saya ketemu sama suaminya insya Allah. Kalau kemarin suaminya nganter, dampingin tapi nggak fokus ke suami untuk supaya memberikan perhatian dan sebagainya. Tetap ada ikhtiar kesananya. Nah kalau ini berarti coba cari. Kita sering kecewa karena kita melihat sisi kegelapan, sisi kekurangan. Coba kalau saya, oh ya alhamdulillah saya sudah sudah menikah, ada yang belum punya suami. Alhamdulillah saya sudah punya anak, ada yang belum punya anak. Alhamdulillah suami saya punya kelebihan masih begini, tetap masih memberi nafkah dan seterusnya. Nah tadi sebelum saya ke sini, saya lihat videonya Ustadz Firanda. Saat saya ini ngasih tukang parkir 10.000, berarti ada seseorang ngasih tukang parkir 10.000. Wah, doakan panjang sekali. Begitu saya pulang, masih istri saya 50.000, dan ini segini toh. Tukang parkir 10.000 saja ya. Karena orang mengatakan kan itu kewajiban, apapun itu. Terima kasih ya, udah ngasih. Ya, kalau udah kerja keras, udah terima kasih, alhamdulillah. Kalau suaminya mungkin mager gitu ya, nggak ngapa-ngapain ya boleh lah ngomong-ngomong apa gitu selain itu. Kata Ustaz Firanda tadi begitu ya. Tapi ini suaminya enggak, malah ngomel-ngomel. Suami itu tuh udah bekerja keras dan sebagainya. Coba cari celah syukur. Syukur itu kalau bunda ada gelas terus itu haus banget, ketemu sama orang dikasih air 1/4 gelas. Syukur itu terima kasih ya bapak, terima kasih ya ibu, alhamdulillah. Tapi kalau nggak syukur, pelit amat sih, maksudnya cuma segini. Jadi setengah isi atau setengah kosong. Kalau syukur kita akan melihat selalu sisi setengah isi. Sudah ada kebaikan apa, kelebihannya apa. Ini meminimalisasi kecewa. Wallahu a'lam. Kita paham kuncinya ikhlas, namun mengapa kita sering tergelincir dan begitu merasa beratnya mengamalkan ikhlas? Alhamdulillah bunda, menyadari ini tuh sudah alhamdulillah. Karena ada orang-orang sampai tidak menyadari seakan-akan hidupnya selalu ikhlas, udah punya kapling surga. Dan ini dialami oleh para pendahulu. Bahkan seingat saya itu ya, Umar bin Khattab itu, seandainya aku ranting, seandainya aku kambing saja yang sebelah itu, atau Abu Bakar atau orang-orang tertentu, seandainya aku debu saja, seandainya aku tanah saja,
khawatir nggak dapat pahala, khawatir jangan-jangan saya nggak diterima amalnya gitu. Bahkan pernah dengarkan kali ini pun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu nanya sama sekretarisnya Nabi itu kan punya sekretaris. Nabi itu diberi wahyu sama Allah siapa-siapa orang munafik, yang tahu cuma sekretarisnya. Umar nanya, aku masuk enggak? Aku masuk di dalamnya enggak? Segitu loh, segitu khawatirnya. Nah sebagian orang itu udah ngaji baru beberapa saat saja itu kadang-kadang udah merasa ikhlas banget, sudah merendahkan yang lain dan sebagainya gitu. Memang ini pekerjaan seumur hidup Bunda, seumur hidup harus sering dimurojaah itu bab ikhlas, harus sering dimurojaah, harus sering diulang-ulang beneran sih. Bahkan kadang tas saya itu buku ikhlas itu tak bawa beneran. Kalau misalnya kita ya syarat diterima ibadah kan dua, ikhlas dan mutabaah. Contoh wudhu yang benar seperti ini, sholat yang benar seperti ini, kita bisa baca di bukunya ada. Tapi ikhlas itu kadang-kadang pas saat ini sholat lagi ikhlas, besoknya sholat enggak. Sedekah saat ini ikhlas, sedekah besok enggak. Itu yang ngalami, itu naik turun betul. Dan ini terus berjuang terus selamanya sampai kita mati. Ini perjuangan terus amal batin. Ini lebih utama daripada amal lahir, daripada amal gerakan sholat itu sendiri. Karena ini kalau udah ikhlas luar biasa. Dan seandainya kita tahu ada satu amal kita yang ikhlas, seandainya tahu, kan kita nggak ngerti ini dianggap ikhlas apa nggak sama Allah. Seandainya yang tahu ini jalan masuk surga, nggak ngerti kita. Jadi ini terus diilmui, terus dimurojaah, terus diingat keutamaannya, terus diingat cara-cara agar bisa ikhlas, terus diingat gitu. Dan ini menjadi pondasi. Ya, kalau enggak ya zong gitu. Ternyata eman-eman gitu ya. Udah capek-capek. Kemarin itu ada siapa ya? Curhatan sih. Saya nggak mau seperti ibu saya gitu. Artinya ibu saya begitu terus sama, ada orang-orang luar kota ke sini, dia tahu gitu ya, dia tahu kalau berbuat keliru sama suami itu nggak baik. Bisa kok kadang-kadang begini gitu. Saya nggak mau seperti ibu saya juga kan bapaknya itu nikah lagi, ya akhirnya ibunya tetap tidak pisah. Tapi kadang-kadang ya jadi ngomel-ngomel gimana, aku nggak mau seperti ini, aku pengen dapat pahala. Kalau gini aku tahu ini dosa. Aku dosa sama suami kalau seperti ini. Suami kurang perhatian lah, kerja terus dan sebagainya, aku pengen digaris sayang gitu. Aku ada ngomel-ngomel, tahu ini malah jadi saya tambah dosa. Dia menyadari itu, tapi memang ini kunci di ikhlas. Aku melakukan karena udahlah suami saya kurang perhatian, ya aku tetap melayani gitu. Memang ujiannya di situ. Nah, kalau guru saya itu, kalau orang naik motor bisa nih ada yang banter-banter nih, misalnya 90 km per jam, 100 km per jam, itu mudah jika jalan lurus. Tapi jika jalan belok tetap bisa seperti itu, berarti ahli. Lah kita itu kalau sedang suami baik-baik saja, anak baik-baik saja, mungkin seperti nggak diuji sabar, nggak diuji ikhlas. Tapi ketika sedang diuji, anaknya nggak baik-baik saja, suami nggak baik-baik saja, istri nggak baik-baik saja, tetap kita berlaku baik, ya itulah. Ya di situ, pada saat kondisi seperti itu kita lulus, ya itu yang diharapkan. Maka saat kondisi sedang tidak teruji, ya suami sedang baik-baik saja, anak sedang baik-baik saja, lakukan dengan ikhlas terus saja. Terus diingat-ingatin sambil aku ngomong begini, aku ngelakuin ini karena Allah apa bukan ini, terus berarti kayak dialog begitu. Kalau enggak, ayo karena Allah dulu ya. Orang itu enggak mengucapkan terima kasih, udah enggak apa-apa. Orang itu kemudian enggak berbalas ya enggak apa-apa. Orang itu enggak jadi perhatian juga enggak apa-apa gitu. Lanjutkan. Kalau masih ya kadang-kadang ada sampai udahlah sekarang belum ikhlas dulu, tapi ini jadi hal biasa. Awalnya mungkin memaksakan diri untuk infak, namanya awalnya mungkin belum ikhlas, ya dilatih lama-lama akhirnya ikhlas. Memang begitu. Jadi yang harus kayak latihan, memang gitu, latihan. Ini 4
sedikit tak lanjutkan sedikit ya tentang keutamaan ikhlas, baru saya tutup. Kalau nggak ada apa namanya, nggak ada pertanyaan lagi. Amalan menjadi sia-sia tanpa keikhlasan. Contoh yang pernah kemarin saya sampaikan, 3 golongan yang pertama-tama masuk neraka. Ada orang yang ahli Quran, ahli ilmu, yang kedua ahli harta, ahli sedekah, yang ketiga jihad. Tanpa akhirat, tanpa amal-amal soleh, tapi nggak ikhlas, kemudian masuk neraka. Dan itu akan mengenai kita semua. Itu golongan-golongan dulu, bukan orang-orang tertentu saja, tapi itu sampai kita. Kalau kita diberi titipan rezeki kemudian kita melakukan itu biar dikatakan baik hati, pujian-pujian seperti itu berarti bukan karena Allah, kita masuk neraka. Kalau kita dikasih ilmu biar dihormati dan seterusnya, berarti itu bukan karena Allah, maka masuk neraka. Kalau nggak dikasih ilmu, kalau nggak dititipin ilmu, nggak dititipin harta, kita punya tenaga, tak jadi takmir masjid, entah jadi karang taruna, jadi RT, ngurusi apapun gitu yang kaitannya yayasan dan seterusnya, mungkin dengan tenaga dan pikirannya, tapi jika itu digunakan untuk dapat pujian, nggak dapat apa-apa. So, sia-sia belas. Nah, pernah ada dialog antara Soekarno sama Buya Hamka. Kenapa pelacur pezina yang ngasih minum air anjing itu masuk surga? Karena ikhlas. Jawabannya ada satu, ini terakhir ya, saya sampaikan terakhir di penutup ini untuk hari ini. Besok kita bahas tentang tips-tipsnya, insya Allah. Saya dengar cerita ini dari Ustadz Khalid, dan video aslinya dari syekhnya saya video bahasa Arabnya saya dengerin juga. Jadi kisahnya kurang lebih sepertinya orang Maroko, orang luar, bukan orang Arab. Mimpi ketemu Nabi, sampaikan si fulan masuk surga. Mimpi sampai 3 kali. Wah, ini benar apa ya? Ada datang umroh dan tanya-tanya warga, fulan mana itu, sampai ketemu. Betul, diizinkan ketemu sama Allah, ketemu Pak RT. Pak RT-nya heran, ngapain nyari orang itu gitu, tampilan Anda seperti orang alim gitu. Ini orang yang ya dinilai oleh warga kampung orang nggak baik. Ya saya ada keperluan, akhirnya ditunjukkan rumahnya dan ketemu. Benar Anda fulan bin fulan? Benar. Saya ngimpi berapa kali, 3 kali ketemu Nabi dan mengatakan dari Nabi bahwa kamu masuk surga. Salah mungkin Mas. Semua orang mengatakan di sini saya orang yang nggak benar. Paling salah tuh ini 3 kali kok berturut-turut kok. Kamu punya amalan apa? Nah, punya amalan apa? Saya selama ini orang deket sini aja saya nggak pernah ke Mekah, ya. Nggak pernah ke Ka'bah, umroh kayak gitu nggak pernah saya. Kamu punya amalan apa sih? Apa ya? Sampai dia nggak ingat amalannya gitu. Karena memang nggak pernah dipandang, sampai semua orang nggak ngerti kalau dia punya amalan. Dia sendiri sampai lupa amalannya. Apa? Oh iya ding, ada ding. Apa ini ya? Gitu apa sih? Karena di situ ada janda, suaminya meninggal dan saya niatin separuh gajiku untuk nyantuni janda dan anak yatim itu. Coba deh, sekarang kamu itu yuk mandi. Terus diajak lagi umroh. Meninggalnya dalam keadaan sujud, sedang umroh, sedang proses seperti itu. Jadi ikhlas ini karena di ujungnya itu bisa husnul khotimah. Kalau nggak ikhlas, tampaknya akhirat, tampaknya berbuat baik, tapi ternyata dia itu selalu nggak ikhlas, maka di ujung akan ditampakkan sama Allah dengan su'ul khotimah. Ya, jadi ini buah keikhlasan itu bisa husnul khotimah. Kalau tidak ikhlas, selama ini kita pencitraan, maka Allah akan mematikan kita di kebiasaan kita sehingga kita akan ditampakkan di ujung meninggal kita su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Allahul musta'an.
Semoga Allah menganugerahi kita hati-hati yang ikhlas, dijauhkan dari tidak ikhlas, ria, sum'ah dan seterusnya, sehingga kita bisa mati meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.